Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku Mita Mawaddah, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, oke, seperti yang kalian ketahui bahwa beberapa konten YouTube aku emang untuk sebagian besar untuk tugas teman-teman. Nah, kali ini selain untuk tugas, tapi insya Allah juga akan menambah manfaat nih buat teman-teman semua. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang tafsir. Nah, aku juga akan merekomendasikan buku tafsir dan mereview satu buku tafsir nih. Nah, jadi mungkin teman-teman udah nggak asing lagi nih kan, apa itu tafsir, itu udah sering denger kan ya mengenai tafsir. Nah, tapi juga denger nih mengenai terjemah dan tahu juga mengenai takwil. Nah, sebenarnya tafsir, terjemah, takwil itu sama nggak sih gitu? Apa cuma namanya doang yang beda? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya tafsir, takwil, dan terjemah itu memiliki makna yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya tafsir itu merupakan suatu pendalaman dari makna dari terjemah Al-Quran untuk mengetahui maknanya lebih dalam kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya takwil itu apa? Nah, takwil itu mengalihkan suatu makna. Nah, di sini mengalihkan bukan bermaksud plesetan ya kayak zaman sekarang, tapi mengalihkan supaya kita lebih paham akan maknanya, lebih bisa masuk ke akal kita, karena teman-teman ketahui ya bahwa kita itu hanya manusia biasa yang akalnya nggak nyampe banget gitu akan ilmu Allah yang sangat luas kayak gitu teman-teman. Jadi butuh adanya takwilan yang memang kita harus mengetahui sebenarnya makna dari bahasa Allah ini apa sih gitu. Jadi contohnya kayak apa? Yadullah gitu. Contohnya yadullah dalam Al-Quran. Nah, yadullah itu kan artinya tangan Allah gitu kan ya. Terus emang Allah punya tangan? Emang Allah kayak kita? Nah, jadi gimana? Nah, untuk itulah butuh takwilan gitu. Ini ada cahaya-cahaya ilahi nih. Oke, makasih kru. Nah, jadi teman-teman, semoga tidak mengganggu ya. Jadi biar kita itu ngobrol santai aja. Kemudian terus, nah, jadi kata yadullah itu tidak hanya butuh tafsiran, tapi juga butuh takwilan. Takwilannya itu seperti apa gitu. Kemudian ada terjemah. Nah, terjemah itu apa sih? Nah, terjemah itu dalam makna bahasanya ya, itu memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Jadi misalnya Al-Quran menggunakan bahasa Arab nih, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka dipindahkan bahasa Arab dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi memang benar-benar terjemah itu tidak hanya memindahkan bahasa doang, bukan mengungkap suatu makna seperti tafsir dan takwil. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu mengenai tafsir, terjemah, dan takwil. Tapi kali ini aku mau ngebahas lebih dalam mengenai tafsir, bukan takwil dan bukan terjemah. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ilmu tafsir itu merupakan ilmu yang paling mulia gitu, memiliki nilai paling tinggi gitu, dan dapat mendatangkan pahala paling besar nih, memiliki tujuan paling luhur dan memiliki kedudukan paling tinggi. Karena kenapa? Seperti teman-teman ketahui bahwa Al-Quran itu kan merupakan sumbernya umat Islam gitu, sumber ilmu gitu. Kita gak bisa dalil gitu, jadi Al-Quran itu merupakan dalil bagi kita, sehingga kita bisa melakukan suatu ibadah gitu, karena landasannya ada dalam Al-Quran. Misalkan itu petunjuk, nah lebih tepatnya petunjuk sih, pedoman, ribet banget sih gua. Iya, jadi pedoman gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menafsirkan itu tentu akan berpahala yang memiliki pahala yang sangat besar gitu. Nah, tapi teman-teman, gak semua orang bisa menafsirkan, harus memiliki ilmunya. Untuk itu adanya ilmu tafsir gitu ya, memiliki ilmu, dan itu juga ilmunya tuh harus beberapa ilmu yang harus dikuasai. Jadi nggak sembarangan orang, dia harus mampu menguasai ilmu bahasa Arabnya, balaghah, nahwu, shorof, dan sebagainya. Kemudian kemudian akidahnya lurus teman-teman, jadi nggak sembarangan. Dan kita bagi yang tidak memiliki ilmunya bakal berdosa loh, karena kita menafsirkan tidak dengan ilmu gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menjadi mufasir, seorang yang menafsirkan suatu ayat, teman-teman harus belajar dulu. Nah, teman-teman, berbicara tentang belajar menafsirkan itu
langkah awalnya kita pasti membutuhkan buku dong ya, atau membutuhkan kitab. Nah, di antara kitab tafsir terbesar yang didasarkan pada kajian fikih adalah kitab tafsir karya Imam Al-Qurtubi yang berjudul Al-Jami' Al-Fukam Al-Quran. Nah, kitab ini adalah sebuah ensiklopedi tafsir yang bernilai tinggi dan sangat sangat berharga teman-teman. Kemudian di dalamnya sang penulis telah mencurahkan segenap jerih payahnya yang bercirikan kritikan yang bersifat objektif, kemudian bersifat tarjiful atau pengunggulan pendapat yang mendekati kebenaran. Nah, sang penulis juga mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama tafsir terkemuka yang hidup sebelum masanya. Oke, gokil banget kan ya. Bahkan kitab tafsir ini merupakan sebuah karya yang mencakup berbagai mazhab fikih teman-teman, terutama ketika sedang menafsirkan ayat-ayat hukum. So pasti namanya juga ayat hukum. Kemudian tafsir Al-Qurtubi, meskipun demikian perhatiannya terhadap aspek meskipun demikian, maaf salah ngomong guys. Jadi tafsir Al-Qurtubi ini meskipun memperhatikan kajian fikih, namun terhadap aspek qiraat, i'rab maksudnya. Terus masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu nahwu, balaghah, kemudian nas, mansukh, kemudian dan ilmu lainnya tuh nggak kalah besarnya gitu perhatiannya daripada ilmu fikih tadi gitu. Nah, jadi maksudnya tuh kayak walaupun beliau memperhatikan ilmu fikih lebih dalam, tapi juga memperhatikan ilmu-ilmu yang lain gitu. Nggak kalah ilmu yang lain tuh nggak kalah diperhatikan juga. Kayak kamu juga butuh perhatian kan, juga nggak kalah diperhatikan kan. Insya Allah, emang setiap orang tuh sebenarnya butuh perhatian sih. Aduh Bapak, mohon maaf banget Bapak ketika Bapak menonton video ini kemudian saya tuh santai banget. Aduh, mohon maaf banget Bapak, karena saya nggak bisa serius-serius gitu Pak. Ntar kalau serius bahaya diseriusin. Aduh, kenapa curhat sih? Maaf guys, sudah curhat. Oke, kita lanjut. Oke, nah jadi teman-teman, seperti yang udah aku janjikan tadi, bahwa aku mau nge-review buku mengenai kitab tafsir. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau menafsirkan satu kitab, yakni salah satu kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Aku ngambil yang jilid 1 teman-teman. Masya Allah, itu halamannya ada sekitar 1028, pokoknya sekitar 1000-an halamannya. Dan isinya tuh menafsirkan apa aja sih? Nah, isinya itu menafsirkan hadis, beberapa hadis. Nah, hadisnya itu nggak jauh-jauh dari pembahasan Al-Quran, kayak misal penghafal Al-Quran, mengenai mujizat Al-Quran, kemudian konduksi Al-Quran gitu. Pokoknya nggak jauh-jauh dari pembahasan itu. Dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'annya itu dimulai dari juz 1 teman-teman. Jadi dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah ayat 74. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu mengenai tafsir surat Al-Baqarah Al-Baqarah yang artinya sapi betina, tapi padahal dalamnya nggak ngebahas tentang sapi gitu, ngebahas yang lain-lain, bahkan banyak pokok bahasan dalam surat Al-Baqarah. Kenapa bisa gitu? Terus teman-teman pengen tahu nih makna dari ayat-ayat yang terkandung dalam surat Al-Baqarah itu, kan bahasanya beda-beda ya. Teman-teman bisa buka tafsir Al-Qurtubi. Kalaupun misalnya nggak ada kitab tafsirnya, teman-teman bisa minta ke aku e-booknya. Nah, jadi aku mau tunjukin, aku punya e-book kitab tafsir Al-Qurtubi jilid 1 ya teman-teman. Oke, nah jadi ini isinya tuh gimana sih gitu, maksudnya tuh spesifiknya gitu, penafsirannya itu gimana. Nah, jadi dalam kitab tafsir Al-Qurtubi jilid 1 ini penulis tuh berusaha gitu ya mengoreksi teks ataupun naskah kitab tafsir ini secara sempurna. Hal itu disebabkan karena kitab ini telah dicetak ulang beberapa kali teman-teman. Akan tetapi di dalamnya terdapat banyak kesalahan sesuai dengan banyaknya jumlah cetakan tersebut begitu. Maka penulis berusaha untuk menyampaikan teks kitab ini setelah dikoreksi terlebih dahulu secara sempurna. Kemudian pentakhrij ayat-ayat Al-Quran dan menyebutkan nama suratnya masing-masing. Nah, jadi aku belum
belum ngenalin. Nah, jadi kitab tafsir Al-Qurtubi ini pentakrijnya itu ada Muhammad Mahmud salah. Mahmud Hamid, aduh lupa namanya. Mahmud Hamid Utsman. Nah, kemudian pentahkiknya itu ada pentaklik maksudnya. Itu Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi. Nah, oke kita lanjut. Kemudian kitab ini juga mentakrijkan qiraat-qiraat yang ada dalam kitab tafsir ini dengan merujuk kepada kitab-kitab qiraat dan kitab-kitab tentang makna-makna Al-Qur'an. Kemudian mentakrij hadis-hadis Nabi dengan merujuk kepada kitab-kitab hadis maupun yang lainnya. Nah, kemudian juga mentakrij riwayat-riwayat yang ada dalam kitab ini dan menyebutkan sumber-sumbernya. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Nah, kemudian juga mentahqiq atau mengoreksi pendapat-pendapat hukum-hukum dan kajian-kajian bahasa yang telah disebutkan oleh Al-Qurtubi. Nah, kemudian penulis juga mentakhrij syair-syair yang menjadi bukti-bukti penguat. Lalu sebisa mungkin penulis menyebutkan orang-orang yang mengatakannya. Nah, jadi insya Allah kayak sahih banget gitu. Diusahakan siapa yang mengatakannya gitu. Nah, jadi syair-syairnya juga menjadi bukti penguat. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa syair juga bisa dijadikan sebagai bahan tafsir. Nah, kemudian apa lagi nih? Nah, kemudian penulis juga berusaha menyebutkan biografi dari orang-orang penting yang disebut dalam kitab ini. Nah, jadi teman-teman walaupun ini kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, tetapi juga menyangkut pautkan orang-orang lain, orang-orang penting gitu yang memang ulama-ulama yang Masya Allah luar biasa teman-teman. Nah, kemudian penulis merujuk pada sumber referensi yang disebutkan Al-Qurtubi di dalam kitabnya. Nah, lalu sebisa mungkin penulis pun berusaha untuk menyebutkannya. Nah, jadi teman-teman seperti yang kita tahu bahwa Imam Al-Qurtubi itu sebenarnya udah nggak ada gitu. Cuman ini kitabnya itu dicetak ulang gitu, tafsirannya bagaimana. Nah, jadi dalam kitab ini penulis itu berusaha gitu memunculkan sumber-sumber yang pernah dimunculkan oleh Imam Al-Qurtubi. Nah, jadi mungkin teman-teman seperti itu mengenai pembahasan mengenai review buku kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Kalau teman-teman penasaran mengenai tafsiran-tafsiran, teman-teman boleh buka kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, terus At-Tabari, terus Jalalain gitu. Banyak sebenarnya kitab tafsir. Jadi aku sedikit memberi info mengenai kitab tafsir Imam Al-Qurtubi dan itu hanya jilid 1 doang. Teman-teman mungkin bisa mencari ilmu di media lain gitu ya. Karena keterbatasan aku dan aku juga masih belajar, gak berani menyampaikan banyak mengenai tafsiran-tafsiran, ditakutkan salah gitu. Karena seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa apa yang kita sampaikan sejujurnya harus sahih gitu ya. Dan kita belum masih menuntut ilmu dan belum memang jauh, dan saya belum jauh banget gitu untuk mencapai kayak suatu mufasir gitu, jauh banget. Jadi mohon maaf nggak berani menyampaikan mengenai tafsiran-tafsiran yang memang pembahasannya agak berat gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin boleh membuka kitabnya sendiri supaya teman-teman paham dengan pemikiran teman-teman melalui kitab itu langsung gitu. Jadi ibaratnya teman-teman paham melalui kitab itu langsung dan bukan paham melalui pemikiran aku, kayak gitu teman-teman. Nah, Masya Allah sekali teman-teman udah mau menuntut ilmu, udah mau dengerin konten yang agak tidak jelas tapi insya Allah bermanfaat. Dan saya kembali memohon maaf kepada Bapak selaku pembimbing mata kuliah ilmu tafsir, mata kuliah metode dan pendekatan tafsir, yakni Bapak Dr. Aam Abdul Salam, kemudian Bapak Cucu Rahman. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian. Sesungguhnya Bapak Masya Allah sangat luar biasa atas ilmu yang Bapak sampaikan kepada saya sehingga membuka pikiran saya untuk lebih mendalami ilmu tafsir. Dan terima kasih kepada teman-teman semua
udah ya ngucapin terima kasih lagi nih, nggak apa-apa deh ya, banyak terima kasih, dan mohon maaf jika memang konten ini tuh banyak herinya gitu, banyak bercandaannya gitu, karena memang aku nggak bisa kaku-kaku gitu. Dan terima kasih kepada Bapak sekali lagi karena udah memberikan amanah tugas kepada saya. Sampai sini dulu apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, dan semoga Allah mengampuni dosa saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten YouTube selanjutnya. Dadah.